اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat darinya. Terhatur salawat dan salam semoga terkirimkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatuhal akhwat wal ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna. Insyaallah taala kita akan kembali membahas kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullah taala. Telah kita selesaikan pembahasan sebelumnya terkait dengan satu dari sifat wanita salihah adalah al-musara'ah ilal khair, bersegera dalam kebaikan. Maka pada hari ini kita akan masuk tema berikutnya, yaitu al-ghiratu ala dinillah, kecemburuan dalam beragama atau di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecemburuan di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu dari sifat wanita salihah. Wanita salihah itu dia punya kecemburuan. Sekalipun sifat cemburu itu bukan hanya dimiliki oleh seorang wanita, tetapi juga dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan sikap cemburu itu merupakan akhlak terpuji dan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh seseorang. Sebagaimana nanti akan kita terangkan dalil-dalil terkait dengan hal tersebut. Demikian pula asar dari para salaf dan para ulama serta orang-orang saleh terdahulu yang menunjukkan pujian terhadap orang-orang yang punya sifat kecemburuan. Nah, di sini Ummu Abdillah akan membawakan ta'rif, definisi apa itu al-ghirah. Beliau akan nukilkan beberapa qaul para ulama tentang hal tersebut. Ta'riful ghirah, definisi tentang al-ghirah, kecemburuan. Ya, secara bahasa mungkin kita sudah paham apa makna dari cemburu itu dan apa yang dimaksud dengan sifat cemburu. Di sini beliau bawakan ucapannya Ibnu Faris dalam Mujmal Al-Lughah. Ibnu Faris mendefinisikan al-ghiratu, ghirah, kecemburuan, ghiratur rajuli ala ahlihi, kecemburuan seorang laki-laki terhadap istrinya. Taqulu ghirtu ala ahli ghiratan. Kamu berkata, aku cemburu terhadap istriku dengan suatu kecemburuan. yakni di sini Ibnu Faris menggambarkan kepada kita sifat cemburu itu terkadang ada
dan banyak ada pada suami dan istri. Suami cemburu kepada istrinya, demikian pula sebaliknya istri punya kecemburuan terhadap suaminya. Maka dari situ kita tentu paham apa makna dari sifat cemburu tersebut. Wa qala al-Jurjani fi ta'rifat. Kemudian beliau nukilkan juga ucapannya al-Jurjani dalam ta'rifat pada halaman 163. Kata al-Jurjani, al-ghiratu karahatu syirkatil ghair fi haqqihi, intaha. Kecemburuan itu adalah ketidaksukaan berserikatnya orang lain pada haknya. Ketidaksukaan berserikatnya orang lain pada apa yang merupakan haknya dia. Dia tidak suka kalau ada orang lain bersama-sama dengannya dalam apa yang merupakan hak dirinya. Nah, seorang misalnya suami cemburu, ya, dia tidak mau istrinya dipertontonkan atau dilihat auratnya misalnya, maka tentu seorang suami dia yang berhak terhadap istrinya untuk melihat auratnya. Maka dia tidak akan suka manakala ada orang lain berserikat di dalam hal tersebut. Nah, itulah sifat kecemburuan. Itulah sifat kecemburuan. Demikian pula seorang istri misalnya cemburu terhadap suaminya. Dia tidak ingin suaminya misalnya melakukan perbuatan yang tidak baik kepada wanita yang lain, dari bentuk apa namanya pergaulan yang berlebihan, ya, dia cemburu dalam hal tersebut, istrinya cemburu dengan hal tersebut. Nah, maka itu namanya al-ghirah, ketidaksukaan berserikatnya orang lain dengan dirinya pada perkara yang merupakan hak dirinya. Ketidaksukaan berserikatnya orang lain pada apa yang merupakan hak dirinya sendiri. Nah, itu kata Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat. Wa qala As-Suyuti fi Mu'jam Maqalidil Ulum fil Hudud war Rusul. Juga beliau nukilkan ucapannya Imam As-Suyuti dalam kitab Mu'jam Maqalidil Ulum pada halaman 203. Kata beliau, al-ghiratu thawranul ghadab himayatun indal haram. Yang namanya ghirah adalah thawranul ghadab. Ini meluap-luapnya kemarahan. Orang kalau cemburu bawaannya apa? Bawaannya marah. Dia cemburu berarti dia tidak suka, marah. Kemudian ada bentuk penjagaan dan perlindungan terhadap pasangannya, apa yang menjadi istrinya atau suaminya, seorang istri kepada suami atau suami kepada istrinya. Dia melakukan beberapa perlindungan dan penjagaan akan hal tersebut. Nah, itu namanya apa? Itu namanya al-ghirah, kecemburuan. Dan sifat cemburu ini tentu ada pada setiap laki-laki dan perempuan. Nah, kecuali orang-orang yang sudah dimatikan hatinya sehingga dia tidak punya sifat kecemburuan. Ya, istrinya bersama laki-laki lain, dia tidak ada kecemburuannya. Atau suaminya bermain dengan wanita lain, ya, maka tidak ada kecemburuan. Padahal sifat cemburu merupakan sifat yang terpuji. Sifat kecemburuan merupakan sifat yang terpuji. Wa qala Ibnul Qayyim, aslul ghirah al-hamiyatu wal unfah. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang namanya ghirah atau aslul ghirah, dasar yang merupakan ghirah itu, kecemburuan itu adalah al-hamiyah, adanya gairah atau semangat atau keinginan, wal unfah, dan harga diri. Ada kaitannya dengan hal tersebut. Ini yang menjadi dasar dari kecemburuan. Seorang bersemangat, nah, dan punya keinginan, ya,
terhadap apa yang merupakan haknya, dan dia ingin menjaga harga dirinya. Karena itu dia punya sifat kecemburuan. Dia punya sifat kecemburuan. Ini namanya al-ghirah. Ini definisi al-ghirah. Dibawakan oleh penulis Ummu Abdillah hafizahullah taala beberapa ucapan ulama terkait dengan definisi apa itu al-ghirah, yaitu sifat cemburu. Dan insyaallah taala kita pun sudah memahami apa dan bagaimana itu sifat cemburu. Ada pada laki-laki dan juga ada pada perempuan. Nah, maka dari salah satu sifat wanita yang salihah, dia punya sifat kecemburuan. Dia punya sifat kecemburuan. Iya. Fadlul ghirati li dinillah. Kemudian di sini beliau bawakan keutamaan kecemburuan di dalam agama Allah. Apa keutamaan orang yang cemburu terhadap agama Allah atau di dalam agama Allah? Kata beliau hafizahullah taala, al-ghiratu sifatu kamalin. Kecemburuan adalah sifat yang sempurna, yattasifu bihal akhyaru wal abtal, yang bersifat dengannya orang-orang pilihan dan orang-orang yang mulia. Jadi sifat kecemburuan itu merupakan sifat orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan dari hamba-hamba Allah. Wahia min sifatillahi azza wa jalla. Bahkan sifat cemburu termasuk dari sifatnya Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan kemuliaan sifat ini. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat cemburu. Tapi hati-hati di sini. Sifat cemburunya Allah tidak sama dengan cemburunya makhluk. Makhluk punya sifat cemburu, tidak sama dengan cemburunya Allah. Nah, makanya kata beliau, nusbituha kama hiya aqidatu ahli sunnah. Hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum. Kita tetapkan sifat cemburu itu bagi Allah sebagaimana merupakan akidah, keyakinan ahlus sunnah. Semoga Allah menjaga orang yang hidup di antara mereka dan merahmati orang yang sudah meninggal dari kalangan ahlus sunnah. Min ghairi tamsilin wala takyifin wala tahrifin wala ta'til. Kita tetapkan sifat cemburu bagi Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membagaimanakannya, tidak boleh dibagaimanakan, tanpa menyelewengkan maknanya, dan tanpa menafikan atau menolaknya. Tidak boleh. Ketika ditetapkan ada sifat cemburu bagi Allah, maka Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya sifat cemburu. Tapi jangan sampai dikhayalkan atau dibayangkan atau digambarkan sama seperti cemburunya makhluk. Sebab Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, bagaimana sifat cemburu bagi Allah dan mana dalilnya? Nah, di sini beliau bawakan dalil atau dua hadis tentang sifat cemburu Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor hadis 7416 min haditsil Mughirah ibn Syu'bah, dari hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Sa'ad ibn Ubadah, berkata sahabat Sa'ad bin Ubadah, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati." Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Nabi, berkata, dan ini menunjukkan sifat kecemburuan yang dimiliki oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah. Perhatikan hadisnya. Kata Sa'ad bin Ubadah, "Lau ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la darabtuhu bis-sayfi ghaira musfah." Kata Sa'ad bin Ubadah, andaikan aku melihat ada seorang laki-laki bersama dengan istriku, niscaya aku akan tebas dia dengan pedang, yaitu dengan
pedang yang runcing, yang tajamnya. Nah, itu ucapannya Sa'ad bin Ubadah. Ini karena apa? Karena dorongan apa ini? Sa'ad bin Ubadah mengucapkan ini karena dorongan kecemburuan. Andaikan aku melihat ada seorang laki-laki bersama dengan istriku, katanya, niscaya aku akan tebas dia dengan pedang. Aku akan tebas dengan yang tajamnya, kata beliau. Fabalagha dzalika Rasulullah SAW. Maka ucapan Sa'ad bin Ubadah ini sampai kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah bersabda, mengomentari ucapan Sa'ad bin Ubadah, atajabuna min ghirati Sa'ad? Apakah kalian merasa takjub dengan kecemburuan yang dimiliki oleh Sa'ad? Wallahi, demi Allah, la ana aghyaru min, sesungguhnya aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Nah, di sini ditetapkan apa? Sifat cemburu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah lebih cemburu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini pujian dari orang yang punya sifat kecemburuan. Iya. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim, dan juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, min hadits Asma radhiyallahu anha, dari hadis Asma, semoga Allah meridhoinya. Dari hadis Asma, semoga Allah meridhoinya, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'un aghyaru minallahi azza wa jal. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang lebih pencemburu daripada Allah azza wa jalla. Menunjukkan bahwa sifat cemburu itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, dan dia adalah sifat yang mulia. Nah, kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain, innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu cemburu, punya sifat cemburu. Wa innal mu'min yaghar, dan sesungguhnya orang yang beriman juga memiliki sifat cemburu. Wa ghiratullahi ayyatiyal mu'min ma hurrima alaih, dan kecemburuan Allah adalah ketika seorang mukmin melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Allah cemburu ketika seorang mukmin melakukan perkara-perkara yang diharamkan olehnya. Nah, maka dari sini kita bisa menetapkan sifat cemburu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad addaha min sifatillahi al-Hafidz Ibnul Qayyim, dan Al-Hafidz Ibnul Qayyim menghitung sifat cemburu ini termasuk dari sifat-sifat Allah. Faqala fi Sawa'iqil Mursalah, Imam Ibnul Qayyim berkata dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, innal ghirata tatadammanul bughd wal karahah, sesungguhnya kecemburuan itu terkandung di dalamnya apa? Al-bughd wal karahah, kebencian dan ketidaksukaan. Orang yang cemburu berarti dia tidak suka, dia benci. Nah, kebencian yang dibenarkan, ketidaksukaan yang memang terpuji, karena tidak semua sifat benci dan ketidaksukaan itu tercela. Kalau dalam perkara yang benar, ya, maka hal tersebut terpuji. Fa akhbara annahu la ahad aghyaru min, maka Rasulullah mengabarkan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna min ghiratihi, dan termasuk dari kecemburuan Allah, harramal fawahish, Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji. Wala uhibbu ilaihil madaha minhu, dan aku tidak suka manakala ada pujian terhadap hal tersebut. Nah, yang maksudnya seseorang tidak boleh bersenang-senang, apalagi sampai memuji perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Mana kecemburuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka sekali lagi, sifat cemburu merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun beliau sebutkan di sini wal ghiratu indal mu'attilah an-nufah minal kayfiyatin nafsiyah kal haya'i wal farah wal ghadab was sukhut wal maqt wal karahiyah fayastahilu wasfuhu indahum bidzalik. Menurut orang-orang mu'attilah, orang-orang yang menafikan dan menolak nama dan sifat bagi Allah, ya, mereka menyatakan hal tersebut ya sama seperti sifat haya, malu, atau gembira, marah, murka, tidak senang. Katanya apa? Mustahil itu disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Yani ada sebagian kelompok yang menyimpang yang mereka menolak sifat ini. Katanya apa? Allah tidak punya sifat cemburu. Nah, ini secara tidak langsung dia mengingkari hadis Nabi. Nabi menetapkan Allah punya sifat cemburu. Tetapi mereka punya syubhat. Kata mereka, kalau kita tetapkan sifat cemburu berarti Allah sama dengan makhluk. Kita katakan bahwa sifat cemburu Allah tidak serupa dengan makhluk. Sebagaimana Allah mendengar, Allah melihat, tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Maka Allah punya sifat cemburu yang juga tidak sama dengan cemburunya makhluk. Kita tetapkan hal tersebut tidak berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, wa ma'lumun, dan dimaklumi kata beliau, anna hadhihi sifat min sifatil kamal al-mahmudah, bahwasanya sifat ini merupakan sifat kesempurnaan yang terpuji aqlan wa syar'an wa urfan wa fitratan, secara akal, secara hukum syariat, secara adat kebiasaan, dan secara fitrah manusia. Wa afdaluhu madmumatun, sementara apa yang bertentangan dan berlawanan dengan sifat itu adalah tercela aqlan wa syar'an wa urfan wa fitratan, secara akal, secara syariat, secara urf, dan secara fitrah. Fa innal ladzi la yaghar bal tastawi indahul fahishah, bahkan sesungguhnya orang yang tidak punya sifat cemburu, ya, bahkan sama aja di sisinya perbuatan keji itu, ya, dan dia meninggalkan watarkuha, dia tinggalkan sifat kecemburuan itu, madmumatun ghayatadz dzam, itu tercela dengan kecelaan, dengan celaan yang paling besar. Mustahiqun lidzammil qabih, dan dia berhak untuk dicela dengan celaan yang keji, dengan celaan yang jelek. Intahal murad, demikian ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau ingin menerangkan bahwa sifat cemburu itu termasuk sifat yang mulia yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abu Ya'la Al-Farra fi Ibtal At-Ta'wilat, berkata Abu Ya'la Al-Farra di dalam kitabnya Ibtal At-Ta'wilat, al-ghiratu ghairu mumtani'in itlaquha, kata beliau, sifat cemburu itu tidaklah mustahil untuk ditetapkan alaihi subhanahu, untuk Allah Subhanahu wa taala, li'annahu laysa fi dzalika ma yuhilu sifatihi wa la yukhrijuha amma tastahiquhu, karena sesungguhnya tidak ada di dalam sifat cemburu tersebut apa yang menghalangi untuk sifat-sifat Allah yang lainnya, dan tidak pula mengeluarkannya dari apa yang Allah berhak terhadapnya. Li'annal ghirata hiyal karahah lisyai' wa dzalika jaizun fi sifati, karena ghirah itu kecemburuan merupakan ketidaksukaan terhadap sesuatu, dan itu boleh terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah berfirman, qala ta'ala, walakin karihallahu in bi'atahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka keberangkatan mereka. Sifat karahah itu juga ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatanabbahi wala taghtarri bita'wilatil lati yasturunaha an hadhihi sifat. Maka kata Ummu Abdillah, perhatikanlah dan jangan tertipu. Jangan tertipu dengan takwilnya orang-orang yang mentakwilnya, membawakan hal tersebut, menuliskannya terkait dengan sifat kecemburuan ini. Wa ikhrajuha an dhahiriha ila ta'wil sarf, atau mengeluarkannya dari makna zahirnya
dari takwil yang memalingkan makna yang sebenarnya. Li'annaha mustahilatun fi haqqillah, karena itu mustahil pada haknya Allah. Fa kita berkata sebagaimana kita tetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjelaskan ayat tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Nah, jadi kita tetapkan sifat cemburu bagi Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Jadi jangan dibayangkan Allah itu punya sifat cemburu sama dengan makhluk. Tidak boleh, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Wa ghiratullahi hiya minas sifatil fi'liyah, dan kecemburuan Allah itu termasuk dari sifat-sifat fi'liyah. Ini sifat perbuatannya Allah, yaf'aluha mata syaa, Allah melakukannya kapan Ia kehendaki, wa yatrukuha mata syaa subhanah, dan Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya kapanpun yang Dia kehendaki. Wa kama annahu ghayurun subhanah, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala punya sifat cemburu, fa innahu yuhibbul ghayurin, maka Allah Subhanahu wa taala pun cinta kepada al-ghayurin, orang-orang yang pencemburu, ala syar'ihi, di atas syariat Allah, wa dinihi, di atas agama Allah, wa hurumatihi, dan di atas perkara-perkara yang terhormat dan merupakan keharaman di dalam agama kita. Nah, ini sifat cemburu. Jadi pada intinya beliau ingin menerangkan bahwa sifat cemburu adalah sifat yang mulia. Sifat apa? Yang mulia, yang dimiliki oleh orang yang beriman, bahkan dimiliki oleh Nabi, bahkan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu apabila seorang mukmin melakukan perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama ini. Iya. Ini para hadirin, para hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang berbuat keharaman dan tidak mencukupkan diri dari yang haram, dari yang halal-halal saja, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan yang halal terlalu banyak sehingga tidak bisa kita hitung. Berbeda dengan yang haram, tidak sebanyak perkara-perkara yang dihalalkan di dalam agama ini. Tapi bersamaan dengan itu, manusia lebih senang dan tidak mencukupkan diri dengan yang halal-halal saja. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan pernikahan, ya, sebagai jalan seseorang untuk bisa bersenang-senang dengan apa yang menjadi syahwatnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut ada pada manusia. Maka Allah menjadikan jalan yang halal untuk hal tersebut dengan cara menikah. Tapi ada sebagian orang tidak cukup dengan menikah, dia melakukan perbuatan zina, na'udzubillahi min dzalik. Padahal masih ada jalan untuk menikah. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala halalkan hal tersebut. Ketika dia merasa tidak cukup, dia bisa poligami. Dia bisa menikah lagi, dan itu dihalalkan. Nah, jangan dia melakukan perbuatan zina. Ya, ada sebagian nauzubillah seorang wanita tidak rela suaminya poligami. Dia lebih rela kalau suaminya main perempuan. Ada yang seperti itu, nauzubillah. Ini tidak punya sifat kecemburuan. Nah, tidak punya sifat kecemburuan. Iya. Kalau dia punya sifat kecemburuan, nah, maka dia tidak akan rela suaminya untuk main perempuan, tapi dia lebih rela kalau suaminya poligami. Nah, menikah lagi, dan itu lebih halal bagi dirinya dan lebih mulia bagi wanita tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perkara tersebut. Iya. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, salasatun la yadkhulunal jannata abadan. Ada 3 kata Nabi yang selama-lamanya tidak akan masuk surga. Ini 3 ini harus diwaspadai. Kata Nabi, tidak akan masuk surga selama-lamanya. Siapa dia? 3 orang. Yang pertama, ad-dayyus.
Yang kedua, warrajila minan nisa. Yang ketiga, wa mudminul khamar. 3 orang yang tidak akan masuk surga selama-lamanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, amma mudminul khamar faqad arafnahu." Ya Rasulullah, kalau yang terakhir, kan ada 3, dayus, ar-rajul minan nisa, kemudian mudminul khamar. Mudminul khamar artinya penenggak minuman-minuman keras. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, kalau yang terakhir, yang ketiga, kami sudah paham. Famad dayus, tapi apa maknanya dayus? Dayus itu apa ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bersabda, "Ad-dayus alladzi la yubali man dakhala ala ahlihi." Dayus itu adalah seorang laki-laki yang tidak punya perasaan cemburu. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli yang masuk menemui istrinya laki-laki atau siapa, dia tidak peduli. Ada laki-laki bersama dengan istrinya, atau masuk ke rumahnya, bahkan mungkin melihat dari auratnya, dia tidak peduli. Itulah dayus. Seorang laki-laki, seorang suami yang dia tidak punya kecemburuan terhadap istrinya. Dia tidak menaruh kepedulian. Istrinya kadang bersama laki-laki atau berdua-duaan dengan laki-laki, bermain bersama laki-laki. Dia tidak punya kecemburuan di dalam hal tersebut. Demikian pula seorang wanita. Seorang wanita kebalikannya juga seperti itu. Ketika tidak ada kecemburuan dia kepada suaminya, ketika suaminya dekat dengan perempuan yang bukan halal bagi dirinya, yang tidak halal bagi dirinya, dia punya kecemburuan untuk hal tersebut. Maka itu namanya ad-dayus. Kemudian sahabat tanya juga, wa mar rajul minan nisa, dan apa yang dimaksud dengan ar-rajul minan nisa? Ini seorang, kata Nabi SAW, allati tusyabbihu birrijal. Seorang wanita yang dia berusaha bersisir seperti potongan rambut laki-laki. Jadi seorang wanita yang berusaha menyerupai laki-laki. Ini dari perkara yang merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Bukan dosa kecil. Seorang wanita mau menyerupai laki-laki, tidak usah dalam hal yang lain, dalam potongan rambut saja tidak boleh, apalagi dalam hal yang lain. Demikian pula seorang laki-laki yang mau menyerupai perempuan, baik itu dengan pakaian-pakaian. Seorang laki-laki misalnya berpakaian seperti pakaian perempuan, memakai pakaian perempuan, itu diharamkan di dalam agama kita, dan itu termasuk dosa besar. Tidak boleh yang seperti itu, walaupun terhadap suami dan istri. Maka harus waspada juga suami istri. Tidak boleh mentang-mentang ini kan pakaian suamiku, tidak masalah, aku pakai pakaiannya. Haram bagi kalian memakai pakaian yang merupakan pakaian khusus milik suami kalian. Sebagaimana seorang suami haram memakai pakaian yang khusus yang merupakan pakaian perempuan. Tidak boleh. Makanya jangan bermudah-mudahan dalam hal tersebut, karena itu termasuk dosa besar. Seorang laki-laki misalnya dia mau pakai pakaian perempuan, istrinya. Seorang istri juga seperti itu, mau dia pakai pakaian suaminya. Pakaian suamiku aja ini. Walaupun karena di dalam syariat dilaknat orang-orang yang seperti itu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang berusaha menyerupai perempuan atau perempuan yang berusaha menyerupai laki-laki. Dalam riwayat yang lain, la'ana Rasulullah ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'atu talbasu lubsatar rajul. Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian perempuan atau perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Tidak diperkecualikan suami istri. Suami istri juga diharamkan, tidak boleh. Hadisnya tegas melarang hal tersebut. Ini para akhwat
dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi 3 orang kata Nabi yang tidak masuk surga selama-lamanya. Siapa yang pertama tadi? Dayus. Apa itu dayus? Orang yang tidak punya kecemburuan. Dia tidak punya kecemburuan, dia tidak peduli ya. Siapapun yang masuk menemui pasangannya dia tidak peduli. Yang kedua siapa? Seorang ar-rajul minan nisa, seorang perempuan yang mau menyerupai laki-laki, bersisir atau potongan rambutnya kayak potongan laki-laki. Tidak ada udzur dalam hal tersebut bagi dia. Ya kecuali kalau misalnya ada udzurnya, ya dia misalnya ada sesuatu yang misalnya ada orang mau operasi, misalnya dia harus gundul rambutnya perempuan. Nah itu kebutuhan, memang diringankan, dibolehkan dalam syariat. Tapi ini tidak ada, hanya ingin mengikuti tren masa kini. Tren masa kini perempuan katanya potongannya seperti laki-laki supaya terlihat lebih seksi katanya. Nah, padahal hal tersebut adalah perkara yang diharamkan. Yang ketiga apa? Wa mudminul khamar, yaitu orang yang menenggak minuman khamar, minuman keras. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kecemburuan ini adalah sifat yang mulia. Nah, para sahabat dikenal dengan sifat kecemburuan. Lihat hadis Sa'ad bin Ubadah tadi. Nah, beliau sampai mengucapkan kalimat itu, ini karena dorongan kecemburuan. Andaikan saya lihat ada seorang laki-laki bersama dengan istriku, saya akan tebas dia dengan pedangku, kata Sa'ad bin Ubadah. Disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina ana naim, kata Nabi SAW, ketika aku sedang tertidur, ra'aituni fil jannah, aku melihat diriku berada dalam surga. Dan mimpinya Nabi adalah hak, benar, mimpinya seorang Nabi. Aku melihat diriku, kata Nabi, berada dalam surga. Fa idam ra'atun tatawaddu, maka aku melihat ada seorang wanita yang dia berwudu, ila janibil qasr, dia berwudu di samping sebuah istana di dalam surga ini. Qultu, maka aku berkata kepada wanita tersebut, kata Nabi, liman hadzal qasr, milik siapa istana ini? Kata wanita ini, li Umar ibn al-Khattab, ini miliknya Umar bin Khattab. Siapa wanita ini? Siapa wanita ini? Bidadari surga. Yang wanita yang ada di dalam surga ya tidak lain dan tidak bukan, dia bidadari surga. Fadzakartuhu ghiratahu, maka aku pun ingat, kata Nabi, kecemburuannya Umar. Fawallaitu mudbira, aku pun berpaling dari wanita tersebut ke belakang. Kenapa? Ini seorang wanita. Ya, Nabi ingat kecemburuannya Umar radhiyallahu anhu. Sebab istananya milik Umar, wanitanya milik siapa? Ya jelas miliknya Umar, bidadarinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi ini didengar oleh Umar bin Khattab. Maka Umar pun menangis. Menangis Umar bin Khattab. Kemudian beliau berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ayah dan tebusanku, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah. A'alaika aghar, apakah kepadamu aku harus cemburu ya Rasulullah? Nah, subhanallah. Nah, ini dari sini kita bisa melihat bagaimana sifat kecemburuan itu ada pada diri para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, ini merupakan sifat yang mulia yang ada pada diri seseorang. Ya, ada kisah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kisah ini mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengarkannya. Jadi diceritakan ada kejadian di daerah Roy, ya, dekat Iran di sana, ya, daerah-daerah dekat Iran, bahwa ada seorang wanita datang kepada seorang hakim melaporkan tentang suaminya, di mana dia melaporkan kepada hakim bahwa suaminya belum membayar mahar yang dijanjikannya. Maharnya sebanyak 500 dinar. Dinar itu mata uang emas.
500 dinar, satu dinarnya kalau digramkan sekitar 4,25 gram emas. Maharnya wanita ini 500 dinar. Ya, kalau kita gramkan sekitar 2 kilo emas maharnya dia. Subhanallah. Nah, dan itu dijanjikan oleh suaminya. Suaminya akan membayar apa? Berjanji ingin membayarkan mahar sebanyak 500 dinar atau sekitar 2 kilogram emas. Tetapi maharnya ditunda. Karena dalam mahar, hukum mahar itu orang boleh menunda pembayaran mahar, tidak harus tunai. Tidak harus tunai dalam hukum nikah, boleh diutang mahar itu. Nah, ketika istrinya menginginkan mahar tersebut, suaminya belum membayarnya, maka dia laporkan ke pengadilan. Istrinya ini apa? Melaporkan kepada hakim. Dia mengadu kepada hakim bahwasanya suamiku belum membayarkan mahar. Maka dipanggillah oleh hakim suaminya ini. Dipanggil sama hakim. Ketika datang suaminya, maka ditanya, apa benar kau belum membayarkan mahar untuk istrimu sebesar 500 dinar kepada istriku? Nah, yani dia ingkari, intinya dia ingkari istrinya tersebut. Dan mungkin terjadi sesuatu antara suami istri ini sehingga apa? Sampai ke pengadilan. Mereka belum bercerai, belum. Mereka masih suami istri. Ya, tetapi karena sang istri merasa maharnya belum dibayar, maka dia laporkan hal tersebut. Nah, maka ketika suaminya mengingkari, maka sang istri ini mendatangkan bukti-buktinya dan saksinya bahwa memang suamiku pernah menjanjikan mahar sebesar 500 dinar. Maka akhirnya ketika datang saksi dan bukti, semuanya datang, maka si hakim ini mau tahu, apakah kamu ini benar-benar istrinya dia atau bukan? Karena ketika itu istrinya pakai cadar, memakai penutup wajah, sehingga sang hakim tidak kenali, tidak tahu apa betul. Untuk dipastikan harus dibuka cadarnya. Maka si hakim meminta supaya si wanita melepas cadarnya, supaya diketahui dengan pasti kebenarannya tentang kasus mereka tersebut. Sampai dipaksa wanita ini supaya melepas cadarnya. Maka melihat hal tersebut, suaminya langsung berkata, la taf'alu hiya alal, la taf'alu, kata suaminya, jangan kalian lakukan hal tersebut. Dia, istriku dan aku punya hutang 500 dinar kepada dirinya. Aku akan bayarkan, tapi jangan kalian singkap wajahnya. Nah, ini seorang suami yang dia punya kecemburuan terhadap istrinya. Dia tidak mau hakim melihat wajah istrinya. Padahal dari sisi hukum syariat itu dibenarkan. Karena seorang perempuan boleh membuka wajahnya kalau dalam urusan pengadilan, itu diperbolehkan. Selain, kalau mungkin banyak dari kita tahu dalam urusan nadhar saja, tetapi ada urusan-urusan yang lain disebutkan oleh para ulama yang seorang wanita kalau dia bercadar diperbolehkan untuk memperlihatkan wajahnya. Salah satunya dalam kasus pengadilan, seorang wanita dibenarkan untuk membuka wajahnya. Tetapi suami ini dia punya kecemburuan. Ketika tahu bahwa istrinya harus dibuka wajahnya, dia tidak mau. Dia bilang kepada hakim, jangan kalian lakukan hal tersebut. Aku akan bayarkan 500 dinar tersebut kepada istriku. Langsung diakuinya. Kenapa? Ya saking tidak mau istrinya dilihat oleh orang lain. Maka mendengarkan hal tersebut, istrinya tadi merasa kagum kepada suaminya. Maka sang istri berkata, huwa hillun min sadaqi fi dunya wal akhirah. Kata istrinya, wahai hakim, suamiku bebas dari maharku di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Jadi istrinya langsung membebaskan suaminya. Kenapa? Karena dia merasa kagum kepada suaminya. Dia tidak mau wajahnya dilihat oleh orang lain.
Inilah sifat kecemburuan. Maka mendengar suami istri berkata seperti itu, sang hakim mengatakan, yuktabu hada fi makarimil akhlak. Sungguh ini perbuatan terpuji dan ini akan ditulis sebagai akhlak yang mulia yang ada pada seseorang, yakni kecemburuan seorang suami kepada istrinya, demikian pula kecemburuan seorang istri kepada suaminya. Ini dari perkara yang baik, dari akhlak yang mulia yang ada pada diri seseorang. Inilah kecemburuan, dan sifat kecemburuan adalah sifat yang terpuji yang dimiliki oleh seorang muslim dan seorang muslimah. Para hadirat, para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala akan kita lanjutkan lagi pembahasan tentang masalah kecemburuan di dalam agama bagian yang kedua di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Nah, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu